yang lemah kami lindungi. Oke, Abu Disa dan ATT Ayah Bunda yang sedang menonton di sana, kita sudah kedatangan narasumber yang kedua. Wah, siapa ini kira-kira? Nah, ada Ambu Mila dan juga Mbak Irfan selaku orang tua dari AA Sidki. Oke, sekaligus dari mudir dari Pesantren Welas Asih, ya? Ya. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Ambu Mila. Ya. Kira-kira bagaimana sih pola komunikasi antara Ambu dengan Sidki sehingga Sidki bisa terbuka di keluarga itu dan menceritakan tentang keluh kesah atau masalah pribadinya kepada Ambu selaku Umi. Ya, terima kasih Mbah Jun. Ya, mungkin Sidki itu memang dari kecil tuh deket banget ya. Mungkin memang sayanya memang berusaha untuk deket juga ya. Dan memang kalau bisa sih ada waktu, selalu ada waktu untuk Sidki gitu. Ya karena mungkin saya nggak bekerja juga, emang ada waktu. Dan apapun kalau misalnya Sidki mau cerita, memang saya berusaha untuk mendengarkan, jadi serius gitu. Maksudnya kan kadang anak-anak misal ya, ini cuma anak-anak gitu, mungkin bercanda, udahlah kita sambil ngapain gitu ya, lewat gitu. Mungkin saya dari kecil tuh khawatirnya mungkin merasa nggak didengar atau nggak dihargain, tapi saya pengen walaupun anak kecil gitu, dari umur dia bisa ngomong atau belum juga, mungkin dia manusia gitu, jadi saya hargain gitu. Jadi memang kalau misalnya dari bangun tidur, selamat pagi, saya peluk gitu, memang itu dari awal mungkin bikin anak tuh ngerasa apa kalau gitu, kalau Umi peluk senang. Jadi minimalnya dengan di pagi hari udah gitu mungkin anak Sidki juga untuk harinya itu mungkin lebih senang, jadi dia memang jadi untuk cerita mungkin lebih percaya ke kitanya. Dan memang saya kalau bisa, kalau anak cerita sih saya serius mendengar, ngedengerin ya Sid. Pembelajaran banget itu ya aja, jadi saya dengerin. Menjadi orang tua yang menghargai anaknya, walaupun anaknya itu berusia berapapun, ya itu anak kita dan kita tetap menghargainya gitu ya, seperti itu. Oke, Ambu Mila kan ini sekarang Sidki udah mau ke SMA nih, udah mau dewasa ya. Kalau misalnya secara fitrah keislaman itu udah dewasa, umur 15 tahun. Bagaimana Ambu Mila memberikan pembelajaran akil balik ke Sidki setelah Sidki mau menjelang dewasa ini sekarang? Terima kasih, Ya. Bu Lisa. Ini Sidki itu dari pembelajaran untuk pokoknya dari mulai baliknya aja, dari hari pertama balik. Tapi memang sebelum balik pun dari SD kelas berapa ya, mungkin kelas 4 gitu, memang kita udah mulai diawalin gini, nanti nih, kelas berapa ya Sidki balik, misalnya mulai ada komunikasi kayak gitu. Jadi kalau balik nih nanti sholatnya lebih nggak ada bolongnya atau apa. Memang sih dari kecil udah biasa ini. Nah yang gitu-gitu ada komunikasi sih sebelumnya. Jadi pas hari pertama balik juga kan, waktu itu dari itu nanti emang kalau sholat nanti kalau sholatnya wajib itu terus ada yang nyatet itu pas kalau laki-laki nih ini mandi basah gitu, itu dari mungkin kelas 3 kelas 4 dari sebelum-sebelumnya. Jadi pas kelas 6 akhir ya Sidki tuh pas hari pertama gitu, waktu mandi basah mimpi besar ya bilangnya dulu. Jadi pas mimpi basah. Jadi kalau pas bangun tidur langsung ini Umi gitu yang cari subuh ya waktu itu. Terus jadi memang dia ceritain Sidki ini jelas, semuanya jelas ya. Oh iya, jadi saya dengerin, kalau pas cerita memang saya dengerin serius. Oh iya, jadi Sidki harus gimana, jadi apa yang harus Sidki lakuin, mandi besarnya kayak gimana. Jadi Sidki itu, jadi saya berusaha, saya juga ekspresif gitu, biar dari kecil sih jadi anaknya ekspresif juga. Jadi apapun diceritain, termasuk mimpi basahnya, dan saya ceritain jelas juga mandi besar tuh kayak gimana. Jadi itu dari awal sampai besar, sampai sekarang mungkin misalnya ada Sidki apa ya, tetap nggak jauh dari situ cerita dengan detail kalau Sidki itu. Jadi memang itu sayanya berusaha
saya detail juga, terbuka gitu. Jadi Sidki juga mungkin otomatis gitu, mungkin itu sih. Nah itu ya, Anissa dan juga Teteh dan lain yang sedang menonton, kadang tentang akibal gitu mungkin di masyarakat umum agak sedikit tabu untuk mengobrolkan cerita mengenai itu ya. Tapi alhamdulillahnya kita bisa belajar. Saya sebagai calon kepala keluarga dan mungkin di sana ada yang calon ibu rumah tangga bisa tuh menerapkan apa yang Ambu Mila tadi aplikasikan di keluarganya gitu. Ya, karena bukan hanya juga di masyarakat, sebenarnya saya sendiri pun gitu ya, ketika saya mulai menstruasi, kemudian saya takut nih, ini gimana mengkomunikasikannya gitu ya, harus gimana gitu, karena ke orang tua takut, kemudian ke orang lain, aduh bingung kayak gitu. Dan ini contoh yang sangat baik yang akan bisa dicontoh untuk AATT atau misalnya Abah Ambu, kemudian ayah bunda di luar sana ya, seperti itu Abah Jun. Iya, betul sekali. Nah,